Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Hadirin teman-teman sanlat semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita belajar agama selama 3 hari, maka seharusnya kita ini harus mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan bahwasannya perkara agama ini adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan kita. Hadirin yang mulia, kita sudah paham uang itu penting. Kita sudah paham makan itu penting. Kita sudah paham minum itu penting. Kita sudah paham kerja itu penting. Hadirin yang mulia, memang perkara-perkara itu penting. Tetapi urusan agama ini perkara yang paling penting. Hadirin yang mulia, pada zaman ini sedikit orang yang paham agama itu penting, itu sedikit. Sehingga ketika dia mau mengamalkan agama, tiba-tiba ada panggilan dunia, ditinggalkan agamanya. Hadirin yang mulia, lebih sedikit lagi orang yang paham agama itu paling penting. Maksudnya agama ini ya agama Islam itu. Kalau selain agama Islam itu enggak dianggap oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang dianggap oleh Allah itu ya Islam itu. Selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, semuanya itu nggak dianggap agama oleh Allah, nggak ada nilainya. Nasrani, Yahudi, nggak ada nilainya di sisi Allah. Hadirin yang mulia, kenapa agama itu perkara paling penting? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia, menciptakan akhirat, menciptakan langit, menciptakan bumi, semua ini karena urusan agama. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia, dilengkapi semuanya. Ada airnya, ada tumbuh-tumbuhannya, ada lapangan kerjanya. Wis komplit. Tempat indahnya ada, udara segar, udara panas. Dunia ini disetting oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa ini untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia itu untuk menguji kita. Jadi dunia ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat ujian. Siapakah di antara manusia ini yang paling baik amalnya? Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau adik-adik semua ketika sekolah menghadapi ujian nasional. Masih ingat? Masih ingat apa enggak ini? Dulu ketika kita SMP, ketika kita SD, kita akan diberi ujian nasional. Hadirin yang mulia, maka di dalam ujian nasional itu kita akan menemukan soal-soal yang mudah dan kita juga akan menemukan soal-soal yang sulit. Hadirin yang mulia, begitu juga dalam kehidupan kita ini. Kita akan menemukan soal-soal yang mudah. Kita akan diberi uang oleh Allah. Kehidupan kita mapan, kehidupannya mapan, kanan kirinya menyenangkan. Hadirin yang mulia, bagi orang yang cerdas, ketika dia menemukan soal yang mudah, dia nggak akan asal jawab. Wis gampang nih, iki apalanku bendina, mboten.
Ketika kita mendapatkan soal yang mudah, hati-hati. Loh, ini kan ujian nasional, masa soalnya gampang? Jangan-jangan jebakan ini. Nah, maka dipikir, baru dijawab. Hadirin yang mulia, begitu juga ketika kita ini dalam kehidupan kita, kadang-kadang Allah itu paring kita urip sing penak, duit cukup, wong tua nyeneng nih, gurune seneng, koncone akeh. Nah, hadirin yang mulia, ketika kita menyikapi, harus kita pahami, itu ujian Allah juga. Ini hidup dah penak ini, insya Allah selamat dunia akhirat. Nggih muga-muga mawon. Tapi ini bukan patokan, itu tidak patokan. Hadirin yang mulia, orang yang ketika diberi nikmat yang banyak, dia malah lalai dan tidak hati-hati, ini seperti orang datang ke ujian nasional. Maka sama gurunya dikasih kursi yang empuk, ditaruh ruangan ujiannya khusus, ada AC-nya, eneng kopi nih, eneng sego pecel komplit. Tapi makanya pas mboten poso ya. Ya poso kudu poso. Hadirin kang kula mulyakaken, Masya Allah. Maka anak tadi ini sewenangnya enggak karu-karuan. Dia habiskan kopinya, eneng suryane barang komplit. Dia makan dengan nikmat, pulang teriak-teriak, "Bu, saya lulus, saya lulus." Maka ibunya tanya, "Loh, lah kamu kok bisa lulus itu bagaimana, Nak? Kayaknya bolos terus lho." Lah pun betul lulus, kula diparingi daharan enak, dikai kopi, ruangan ujiannya empuk kursinya, dingin ada AC-nya. Iya, ruangannya penak, iso jawab soalnya pura. Lah niku jawab soalnya niku sing mboten saged, tidak lulus berarti. Hadirin kang kula mulyakaken, Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala beri kita kenikmatan diuji. Ketika dapat uang, punya mobil, punya kendaraan, masih sholat apa tidak? Masih jamaah apa tidak? Masih mau ngajak orang kepada agama apa tidak? Kalau kita masih amal agama, insya Allah lulus. Hadirin yang mulia, Masya Allah. Dalam kehidupan kita ini, kita kadang-kadang dihadapkan soal-soal yang sulit. Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Rezeki seret. Teman-teman semua menjengkelkan semua. Hari-hari gurunya mencari kesalahannya saja. Ngarep PR salah pisan, dijejer dengar kelas. Hadirin yang mulia, maka kadang-kadang ada orang-orang enggak kuat. Insya Allah Gusti Allah kok piye ndadekne aku urip kok nelongso men. Hadirin yang mulia, ketahuilah ini ujian seperti soal yang sulit. Kalau ujian nasional itu soal yang sulit, kadang-kadang kita bisa jawab, kadang-kadang kita nggak bisa jawab. Tapi kalau ujian dunia ini, walaupun sulit sudah ada jawabannya. Jawabannya innallaha ma'as sabirin wa basyiris sabirin. Siapa yang mau sabar lulus. Maka kita ini kalau menghadapi ujian-ujian dunia, hadapilah dengan sabar. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia ini untuk apa? Untuk tempat ujian. Saat ini diulang dulu, takrar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian sudah menjadi semestinya sebuah ujian. Namanya ujian-ujian nasional, di mana-mana itu mesti tanggalnya ada. Tanggal 3 Agustus sampai tanggal 5 atau sampai tanggal 6 akan diselenggarakan ujian nasional. Setelah ujian, nanti akan ada pengumuman kelulusan. Hadirin yang mulia, begitu juga kita ini di dunia ini diuji oleh Allah. Dan pasti mau tidak mau ujian itu akan berakhir juga. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bedanya kalau ujian nasional masih enak, tanggalnya dijelaskan, tanggal 6 Agustus selesai. Nah kita ini cuma dikasih tahu ujianmu mesti bar kan, kapan bare terserah aku. Hadirin yang mulia, kadang-kadang ada orang umurnya masih 20 tahun sudah dianggap selesai oleh Allah, berangkat ke akhirat. Ada yang umurnya sudah tua 90 tahun yang nggak selesai-selesai. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan dunia. Maka orang itu bagaimana harus selalu
persiapan menghadapi kelulusan ini. Insyaallah hadirin. Dan hadirin yang mulia, yang dinilai oleh Allah itu akhir kita. Kita sekolah 3 tahun SMA, sungguh-sungguh ujian nasional nggak ikut, kira-kira lulus apa tidak hadirin? Enggak lulus. Begitu juga kita ini, masya Allah, umpamanya sholat terus, zikir terus mau mati itu loh, meninggalkan agama, ya wes. Di sisi Allah, na'udzubillah min dzalik, kita ditulis orang-orang nggak amal agama. Maka bagaimana kita ini harus selalu senantiasa persiapan menghadapi kematian. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti setelah orang itu ujiannya selesai, maka orang-orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan di dalam ruang tunggu pengumuman kelulusan. Di mana ruang tunggunya? Ruang tunggunya di kuburan kita masing-masing. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalau kita ini ikut ujian nasional, itu orang-orang yang nilainya bagus biasanya didudukkan di depan, dipanggil awal. Nanti yang nilainya jelek-jelek merah-merah tuh taruh belakang, misin-misin sekolahan. Hadirin yang mulia, begitu juga di kuburan kita kondisinya kurang lebih begitu. Yang dulunya di dunia manteng, dulunya di dunia sungguh-sungguh, masya Allah, baru masuk kuburan langsung dikatakan oleh para malaikat, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin baru. Hadirin yang mulia, maka orang-orang yang di kuburnya dulu manteng, ketika hari kiamat digugah, kang-kangan dino kiamat, waduh loh, kok cepet temen. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tuh nggak amal agama, baru masuk kuburan sudah disambut ular. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ akan diumumkan kelulusan ujian. Bapak fulan, anaknya fulan lulus ujian karena dia telah mengamalkan agama, baik ketika susah maupun ketika gembira. Semoga kita termasuk mereka semua. Hadirin yang mulia, masya Allah. Maka orang-orang yang dikatakan lulus ujian itu semuanya nggak karu-karuan. Masuk surga mereka mengatakan, Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Alhamdulillah, sampai akhirat wis gak eneng susahin neh. Sampai akhirat sudah gak ada capeknya lagi. Sekarang tinggal senang-senang saja. Masya Allah. Itu berlaku bagi siapa hadirin? Bagi orang-orang yang dulunya di dunia banyak susah untuk agama. Nek dunia ini golek seneng tok, nang akhirat malah susah. Nek dunia ini golek seneng tok, urung karuan senenge, genah susah teng akhirat. Nek dunia ini golek susah nggo agama, dereng karuan susah, tapi genah mlebu swarga. Maka bagaimana kita ini di dunia ini kita pentingkan agama ini dengan sebetul-betulnya. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya biar kita ini bisa mentingkan agama itu gimana caranya? Para ulama katakan, kalau kita ini ingin bisa mementingkan agama, kita harus buat 4 kerja. Kerja yang pertama apa? Kerja yang pertama adalah kita bicara agama. Agama itu diomong. Kita bicara agama, kita dengarkan pembicaraan agama, kita sampaikan pembicaraan agama. Pembicaraan agama apa? Pertama kita ini sampaikan, bicarakan, terdengarkan bahwasannya kita semua ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita bicarakan. Hadirin yang mulia, masya Allah, sekarang hari-hari kita ini yang bicarakan bukan itu. Dan dibicarakan namanya siapa, asalnya mana, sekolahnya apa, tamatan mana. Hadirin yang mulia, akhirnya kadang-kadang orang tuh merasa saya ini Pak Guru, saya ini orang mahasiswa, saya ini bupati, saya ini presiden, sampai lupa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, kalau orang tuh lupa jadi kaulan Gusti Allah, bahaya nih. Seperti orang anak lupa kalau jadi anak. Akhirnya apa? Anak yang durhaka. Orang tua
lupa jadi orang tua, anaknya gak diurusi. Seorang suami lupa kalau sudah nikah, Masya Allah, istrinya ditelantarkan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang itu jadi presiden, lupa jadi presiden bagaimana? Negara ini betul diurusi. Hadirin yang mulia, kalau orang itu lupa jadi hamba Allah bagaimana? Tambah bahaya, resikonya bisa masuk neraka. Maka bagaimana kita ini kalau ketemu teman kita, kalau ketemu saudara kita, bicarakan, kita ini adalah hamba Allah, hidup di bawah kolong langit Allah, di atas bumi Allah, makan rezeki Allah, harus taat kepada Allah. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, kemudian bicarakan yang kedua, tanamkan dalam hati, kita sampaikan, kita bicarakan bahwasannya kita ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini umatnya, manusia yang paling mulia. Masya Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia paling mulia, manusia paling istimewa sepanjang masa. Hadirin yang mulia, para ulama mengatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Dunia dan segala isinya dibuat oleh Allah, langit, surga, neraka dibuat ya gara-gara Allah menciptakan makhluk namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah niku nganteni alam semesta. Sampai nanti dugi acara ngantenan. Oh, teng ngantenan enten kursi nih, gitu. Enten tamu-tamu disukani dahar sedaya, eneng wong ladene, eneng selawatane, ngedekne terop, blehne sapi. Kok eneng bleh sapi wong padha mangan sedaya napa? Krana enten nganteni. Hadirin yang mulia, kita ini bisa makan, kita ini bisa minum, bisa menghirup udara segar, barokahnya Rasulullah. Kalau nggak ada Rasulullah, nggak akan kita bisa menikmati kehidupan dunia ini. Maka kita bicarakan kemuliaan Rasulullah sehingga tertanam dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, kemudian kita bicarakan yang nomor 3. Kita ini akan ke akhirat. Nah, pasti akan datang suatu masa diri kita tidak akan ada di dunia. Nom tuwek, gelem gak gelem, tetep badhe ngadepi makhluk jenenge mati. Maka bagaimana mengenai kematian ini kita bicarakan. Insyaallah hadirin. Nanti kalau 3 perkara ini kita bicarakan, pentingnya jadi hamba Allah, pentingnya jadi umat Nabi, pentingnya kelingan mati. Hadirin yang mulia, zaman sekarang wong nek omong mati niku, ojo omong mati to. Mari wedi lho. Ini kaitannya mboten wedi mboten, panjenengan iki badhe mati kula bareng. Makanya malah mati yang diomong terus dan kelingan akhirnya persiapan. Insyaallah hadirin. Ini perkara ini harus kita bicarakan. Perkara itu kalau nggak dibicarakan, perkara yang pasti seakan-akan tidak pasti. Tapi kalau perkara itu dibicarakan terus, perkara yang nggak pasti seakan-akan pasti. Hadirin yang mulia, di zaman sekarang orang tuh kalau nggak punya uang susah apa nggak hadirin? Susah. Kenapa nggak mau menang ya? Galau aku. Aku gak di duit. Gak di duit susah. Ya urip kuwi karo duit kuwi lho. Hadirin yang mulia, Masya Allah, orang itu sebetulnya uang tuh nggak selalu menyelesaikan masalah. Coba kita bayangkan, kita punya uang 1 miliar, tapi kita di tengah hutan, nggak ada orang, nggak ada air, nggak ada makanan. Kira-kira duit itu ngerampung nih masalah nggak? Mboten bakal ngerampung nih masalah. Hadirin yang mulia, zaman dulu kala itu diceritakan ada seorang raja. Seorang raja diomongi ulama, uang tuh nggak menyelesaikan masalah. Oh, kata siapa? Uang tuh menyelesaikan masalah. Asal ada uang, masalah selesai. Maka akhirnya raja itu hari-hari ngumpulkan duit sampai duitnya itu 1 gudang. Dan gudangnya itu kuncinya yang bawahnya 2 orang saja. Rajanya sama kepercayaan raja. Seluruh kerajaan nggak ada yang tahu. Maka tiap hari raja itu ngecek duitnya. Oh, duit saya masih utuh. Berarti aku jarak senang mendunya. Hadirin yang mulia, suatu ketika raja itu masuk di dalam kamar uang tadi. Lupa pintunya nggak ditutup. Dan dia itu masuk ke dalam, nggak memberitahu orang kepercayaannya.
Kebetulan ketika raja sudah masuk di dalam, orang kepercayaan datang. Loh, ini kok lawangnya buka? Siapa sih buka? Wah, dikunci. Nah, akhirnya lawangnya dikunci. Raja bingung. Dodok buatan mireng nonggone khusus kok. Akhirnya raja mati di tengah-tengah uangnya tanpa bisa menggunakannya. Adin yang mulia tapi karena duit itu dimudzakarane diomong terus mulai cilik nak, nek pengen tuku jajan jaluk pakmu ya duit ya. Mulai cilik mau diomongi duit terus. Akhirnya nopo? Akhirnya nek gede pikirnya duit terus mboten entek. Nah, tiyang niku hadirin nek pun suweneng kalih duit malah mboten rumangsa seneng. Maka kita ini bicaranya sekarang diganti. Jangan hanya bicara uang saja, tapi bicara pentingnya agama. Insyaallah hadirin. Yang mulia zaman sekarang orang tuh yang diomong kesehatan. Akhirnya apa? Nek ketemu tiang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Gimana betul? Kalau zaman sahabat nggak ada. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah asbahtu mu'mina. Alhamdulillah pagi ini saya masih beriman. Kenapa sahabat itu kok omongnya iman terus? Nah bendino ini kok sudah omong iman. Maka bagaimana kita ini bicarakan agama supaya merasuk dalam hati kita. Insyaallah hadirin. Nah, sekarang dibicarakan lagi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja yang pertama kita buat apa? Dakwah, bicara mengenai pentingnya agama. Hadirin yang mulia, kemudian kerja yang kedua supaya kita ini ingat terus pentingnya agama, kita ini harus membuat majelis-majelis taklim. Kemudian selama kita kemarin 3 hari kemarin kita baca kitab namanya apa? Fadilah Amal. Nah itu bagaimana? Semua adik-adik sanlati punya semua. Insyaallah ya. Itu di dalamnya itu ada nasihatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya itu ada nasihatnya Rasulullah. Di dalamnya ada nasihat-nasihat ulama. Insyaallah kitab Fadilah Amal ini cukup untuk bekal kehidupan kita ke akhirat nanti. Maka bagaimana kita Fadilah Amal ini kita baca setiap hari. Insyaallah jadi nanti mungkin di masjidnya adik-adik semua ini sudah ada orang yang baca itu Fadilah Amal itu. Maka bagaimana kita sempatkan waktu kita untuk ikut duduk di situ 10 menit, 15 menit, setengah jam supaya kita ini mendapatkan siraman rohani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, masya Allah. Kemudian kita ini harus buat majelis taklim di dekat para ulama yang benar. Supaya kita ini hidupnya benar, kita harus belajar kepada ulama-ulama yang benar. Karena zaman sekarang ini banyak ulama-ulama ngakunya ulama, tapi sebetulnya orang-orang nggak benar. Maka kita ini harus cari orang-orang yang benar supaya hidup kita menjadi hidup yang benar. Insyaallah hadirin. Ulama yang benar itu bagaimana toh? Ulama yang benar itu adalah ulama-ulama yang memuji dan menghargai ulama-ulama terdahulu. Kok ada orang nyalahkan Imam Syafi'i, nyalahkan Imam Ghazali, nyalahkan ulama-ulama terdahulu berarti bukan ulama toh. Orang yang ulama itu ya yang tahu ulama. Kalau ada orang tanya, "Bapak apa?" "Oh, saya sarjana kedokteran." "Bapak kenal dengan dokter spesialis ini?" "Siapa itu?" "Wah, nggak kenal saya." "Oh, berarti Bapak itu dokter gadungan." Kok nek ngobati uang malah disuntik anggo paku malah mati sedoyo. Hadirin yang Allah muliakan, masya Allah. Begitu juga. Kalau ada orang tuh mengatakan, qala Rasulullah, qala Nabi, sahabat. Tapi di samping itu dia mengatakan kita harus ikut Nabi saja, jangan ikut ulama. Oh, ini berarti ulama palsu sing boten genah sumberi. Maka kita ini carilah ulama-ulama yang menghargai ulama-ulama terdahulu dan tidak menyalah-nyalahkan orang. Insyaallah hadirin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kerja yang nomor 3 yang harus kita buat adalah
ibadah kita harus kita kuatkan. Bagaimana setiap hari jamaahnya dijaga. Kemarin selama 3 hari kita sudah belajar bagaimana wudhu yang baik, bagaimana persiapan jamaah yang baik. Maka bagaimana jamaah 5 waktu ini diopeni sampai mati. Insyaallah. Jangan kita ini sholat menjemah mawon. Sholatnya ketika hari raya Idul Fitri. Setahun pisan, masya Allah. Kok kuat orang buatan kelingan akhirat. Maka bagaimana ibadah kita ini dikuatkan. Apalagi ini adalah akhir-akhir Ramadan. Hadirin yang mulia, di akhir Ramadan ini kebanyakan orang mikir kelambine bodoh cukup porong. Kok bodoh kira-kira arep dolan ning ndi? Hadirin yang mulia, itu pikirnya orang-orang enggak paham agama. Kalau pikirnya orang agama, ini sudah dekat lebaran, dosa saya sudah diampuni oleh Allah belum? Di dalam satu hadis dikatakan, kalau orang tuh dalam bulan Ramadan kok dosanya nggak diampuni oleh Allah, terus kapan nih? Hadirin yang mulia, ini ada orang kaya. Dia mengatakan, sopo ae sing mlebu omahku njukuk sak senenge oleh lawange dibuka. Terus jenengan niku wonten teng ngajenge ora gelem njukuk dhuwit. Kira-kira bakalan oleh dhuwit meneh mboten? Mboten bakal. Hadirin yang mulia, pada akhir Ramadan Allah membuka pintu-pintu langit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa hamba-hambaku yang pengen minta ampun, pengen diselamatkan dari neraka, sekarang waktunya. Dungo sapolmu. Inna lillahi utaqa fi kulli yaumin wa lailah. Bagi Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang dimerdekakan dari neraka. Nah, masalah kita terbesar ya antara neraka dengan surga ini. Maka bagaimana bulan Ramadan kita gunakan untuk nangis pada Allah, kita tingkatkan ibadah kita agar Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Insyaallah hadirin. Iya, takrar mulai. Hadirin yang mulia, kerja yang keempat supaya kita ini bisa mentingkan agama adalah bagaimana kita memperbaiki akhlak kita. Karena Rasulullah SAW beliau itu bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Jadi tiang niku nek pengen sae uripe, pengen sae gesange teng donya niku, akhlaknya harus diperbaiki. Orang itu kalau akhlaknya diperbaiki, amalnya sedikit diterima oleh Allah. Tapi kalau orang itu akhlaknya jelek, walaupun bagaimanapun nanti malah jadi nggak karu-karuan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dakhalatil mar'atu an-nara li hirratin habasatha la hiya at'amatha. Ada orang wanita masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Goro-goro ngandang kucing boten dipakani. Jadi orang itu gara-gara menyakiti kucing loh bisa masuk neraka. Padahal kucing itu hanyalah seekor binatang saja. Nah bagaimana kalau saudara kita ini saudara iman? Masya Allah. Diwur dewe, konco dewe, podo imane. Bagaimana coba ini? Maka kita ini kepada teman-teman kita harus baik akhlaknya dengan sebaik-baiknya. Insyaallah hadirin. Sayangilah yang muda-muda, hormatilah yang tua-tua. Zaman sekarang tuh orang tuh kehilangan sayang dan kehilangan hormat. Kalih Pak, semadang burung Pak. Mboten angsal ngene niku, kalih Pak kedah basa. Zaman sakniki lari-lari mboten purun basa kalih Pak. Basa Pak sampun dahar napa dereng? Lho nak, kok saiki dadi basa nggih ndek wingi niku kalau nderek medal 3 dinten. Bagaimana insyaallah hadirin? Basa sing alus kalih bapake. Nek saged nyukani bapake. Ampun Pak, kok ada motor Pak? Ini saiki keluar motor baru ini gak ada tukoknya belah pisan kok. Zaman saat ini tiang-tiang Masya Allah. Bagaimana kita tidak seperti itu? Insyaallah hadirin, akhlak yang baik kepada orang tua, akhlak yang baik kepada ibunya. Bagaimana kita bantu ibu kita? Ibunya nyiapkan makan, kita bantu. Jangan kita ini malah menjadikan ibu kita sebagai suruhan kita.
Di dalam hadis termasuk tandanya hari kiamat, angtalikal ammatu robbataha, banyak ibu-ibu jadi budaknya anaknya. Mbok, kebarin lambiku mbok. Coba sekolah. Hadirin yang mulia, bagaimana setelah kita keluar 3 hari kita rubah semua. Insyaallah hadirin. Sama adiknya yang sayang, jangan rebutan sego, rebutan motor, rebutan duit, jangan. Bagaimana kita ini malah berbuat baik. Insyaallah hadirin. Berbuat baik juga kepada guru-gurunya. Guru-gurunya kita muliakan, jangan kita kerjain. Kadang-kadang itu kalau anak sekolah, gurunya muwegel nih, bahane digembosi. Ini gurunya cegat tenggalan diyepui, Masya Allah. Hadirin yang mulia, ini bukan akhlaknya orang Islam. Bagaimana kita perbaiki semua. Insyaallah hadirin. Kepada gurunya kita ini berakhlak yang baik, tunjukkan prestasi yang terbaik. Semenjak selesai 3 hari, si Mauli malah kewenangan, nilainya songo kabeh. Ini bukan nyontek oke? Untuk jawaban. Hadirin yang mulia, Masya Allah. Akhirnya gurunya kaget. Dia bawling bolos terus kok jadi sergemnya apa? Ini kalau gara-gara dari telung dino. Akhirnya gurunya turun melebu telung dino. Insyaallah hadirin. Jadi akhlak itu penting. Para ulama itu katakan ilmu dan amal kita itu seperti air. Lah akhlak itu seperti wadahnya. Hadirin yang mulia, walaupun air putih, kalau wadahnya bagus, aqua kemasan dilarang, gimana? Tapi ini jus kopi mahal, dilebari yang siwur saking jeding. Badan ini sing kalau ngombe hadirin. Hadirin yang mulia begitu juga. Walaupun amal kita dikit, kalau akhlaknya baik, nyeneng nih wong kathah. Tapi walaupun kita ini amalnya banyak, tapi kalau akhlaknya buruk, iki wong gak diduga. Maka kita jangan sampai seperti itu. Kita perbaiki akhlak kita. Insyaallah hadirin. Sebagaimana kita ketahui, untuk belajar dunia ini kita perlu waktu yang lama. Setelah SD aja berapa tahun? 6 tahun. SMP-nya 3 tahun. SMA-nya 3 tahun. Itu belum cukup. Sudah kuliah riyen. Hadirin yang mulia, padahal ini dunia, ya urusan agama harus lebih-lebih lagi. Kalau hanya belajar agama 3 hari nggak cukup. Maka bagaimana setelah ini kerja agama ini kita tindak lanjuti lagi. Insyaallah hadirin. Tindak lanjutinya bagaimana? Di sekolahan-sekolahan adik-adik semua ini sekarang sudah ada taklim, ini Pak. Ba'da zuhur di musola-musola sekolahan itu sudah ada taklim. Maka bagaimana kita sempatkan waktu kita untuk duduk di situ. Insyaallah hadirin. Saya nggak sempat Pak. Disempat-sempatkan. Urusan agama perkara yang paling penting. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, kemudian nih setiap malam Jumat mulai asar sampai isya di sini ada pengajian agama. Insya Allah ini akan diteruskan sampai hari kiamat. Maka bagaimana adik-adik ini saya undang semua, undangan resmi ini. Setiap malam Jumat diaturi tindak mriki, kumpul bareng-bareng mikirnya agama. Insyaallah hadirin. Kemudian ada tambahan lagi di pondok pesantren kita ini setiap hari ada ngaji-ngaji nasihat dari guru-guru kita, dari kiai kita. Yaitu kita bisa mendengarkan di FM. FM-nya berapa Pak? 105,7 atau 93,4 kalau enggak 0,7. Dan nanti kita bisa dengarkan pengajian-pengajian di situ supaya hidup ini lebih bermakna. Insyaallah hadirin. Ini urusan akhirat ini kita harus pikirkan betul-betul. Jangan kita ini hidup asal-asalan, sak keneke. Oh jangan. Hadirin yang mulia, kalau kita ini beli barang sak keneke, biasanya 3 hari sudah bodol semua. Maka urusan agama jangan sak keneke, golek paling apik. Insyaallah hadirin. Hadirin yang mulia, kemudian sekarang kita doa, kita zikir sebentar supaya Allah Subhanahu wa taala selesaikan semua masalah kita. Kita akan baca istighfar karena dikatakan dalam hadis siapa orang istighfar Allah Subhanahu wa taala akan selesaikan semua masalahnya.
Astaghfirullahalazim. 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 Hadirin yang mulia, kemudian Rasulullah SAW beliau menyampaikan dalam sebuah hadis, barang siapa yang membaca sholawat 1 kali, man shalla alaiya, barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, Allah Subhanahu wa taala akan membaca sholawat kepada dia 10 kali. Sallallahu alaihi asyra. Maka bagaimana kita ini membaca sholawat supaya kita semakin dekat kepada baginda Nabi. Nanti kalau kita semakin dekat, insya Allah dapat syafaatnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala 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 Sayyidina Muhammad. Hadirin yang mulia, kemudian seorang ulama mengatakan siapa yang banyak membaca tasbih, maka Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dia dari mara bahaya. Maka bagaimana kita bisa baca tasbih supaya Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, 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 wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami ya Allah, ampunilah ayah kami ya Allah, ampunilah ibu-ibu kami ya Allah,
Ampunilah santri-santri kami semua ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi-Mu ya Allah, di dalam surga Firdaus ya Allah. Ya Allah, turunkan hidayah ke seluruh alam ya Allah. Turunkan hidayah kepada keluarga kami ya Allah. Turunkan hidayah kepada teman-teman kami ya Allah. Turunkan hidayah ke seluruh alam ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah usaha agama ini ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah usaha agama ini ya Allah. Jangan Engkau turunkan ya Allah, naikkanlah ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang mampu menaikkan ya Allah. Tidak ada yang bisa menaikkan kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami ya Allah. Gunakanlah teman-teman kami ya Allah. Gunakanlah keluarga kami ya Allah untuk kerja-Mu ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menggunakan ya Allah selain Engkau ya Allah. Ya Allah, kami akan menjadi orang-orang hina ya Allah kalau tidak Engkau gunakan untuk agama-Mu ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami ya Allah. Ya Allah, terimalah kami ya Allah. Terimalah kerja-kerja kami ya Allah. Terimalah teman-teman kami ya Allah. Terimalah santri-santri kami ya Allah. Terimalah umat Islam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.